Halo sahabat semua, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan segala kebaikan, keberuntungan bersama kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini, Mimin mau menceritakan, merangkum keseluruhan cerita yang berjudul Misteri di Balik Cermin. Untuk videonya, untuk sesi bersambungnya itu sudah ada ya. Jadi yang belum nonton, yang belum menyaksikan atau mendengar, dikunjungin ya. Jadi cerita ini Mimin dapat dari narasumber yang sekarang usianya sudah di 42 tahun. Waktu kejadian tersebut beliau itu masih usia 5 atau 6 tahun guys. Yang jelas dia lupa ya untuk usianya, tapi untuk memori itu tuh dia tuh masih inget banget ya. Wajar lah karena kan di usia segitu ya, tahu sendiri lah kalau anak kecil itu kan ingatannya itu tajam banget, dalam banget gitu, susah dihapusnya. Bahkan sampai sekarang itu beliau masih trauma guys. Beliau masih trauma untuk untuk bercermin di cermin yang besar gitu, yang mana cerminnya itu bisa untuk dia melihat ke belakang gitu. Tuh dia nggak mau guys, sampai sekarang itu kayaknya tuh dia untuk ketemu cermin yang cukup besar tuh kayak langsung gimana sih, kalau kata dia tuh dia merasa kayak gemeteran gitu, susah untuk menghapus rasa trauma itu tuh, susah gitu kan. Bahkan kalau dia lagi jalan-jalan ke mall kan suka banyak tuh cermin tuh gitu ya, itu dia menutup matanya gitu, entah itu pakai tangannya, entah itu dia pakai pundak suaminya atau anak-anaknya gitu. Kayak yang jelas dia buru-buru lah untuk jangan ke situ. Malah sampai sekarang itu dia kalau bercermin cukup lah pakai cermin yang bisa ngeliatin muka dia doang gitu ya, cermin kecil lah gitu. Oke, lanjut ke cerita ya. Cerita ini terjadi di tahun 1987, yang mana lokasinya itu di salah satu pusat kota Jakarta gitu. Nah, kita sebut aja namanya Trisna. Nah, Trisna ini tinggal sama ibu, ayahnya, dan juga satu kakaknya gitu loh. Dia sebenarnya punya dua kakak, cuma kakak satunya itu dititipin sama neneknya itu di kampung lah gitu. Nah, ibunya Trisna ini sama ayahnya itu setiap sebelum subuh dia bilang sih masih gelap, dia bilang masih gelap sudah berangkat, dia bilang seperti itu. Tapi yang jelas belum azan subuh gitu, karena dia belum melihat kakaknya sholat. Nah, jadi sebelum subuh itu ayah dan ibunya itu sudah berangkat pergi guys buat usaha ya, buat kerja. Orang tua Trisna ini punya usaha catering, yang mana cateringnya itu adanya itu di sebuah proyek yang lagi pembangunan guys. Kan suka ada tuh ya kalau proyek nih lagi dibangun terus pasti ada kantinnya dong gitu kan. Nah, ibunya Trisna ini mengelola proyek itu, kantin-kantin itu guys. Dan itu bukan satu proyek aja gitu loh, bukan satu tempat aja, ada dua atau tiga lah, Trisna kurang ingat kalau soal kayak gitu. Yang jelas jadi si ibunya ini sama ayahnya ini sibuk banget gitu, bahkan kalau pulang itu larut malam, dan gelap buta tuh sudah berangkat gitu untuk ngurus itu semua gitu kan. Nah, tapi Trisna ini selalu dinasehatin, selalu dikasih kalau kata kita mah tetap diperhatiin lah ya, tetap diperhatiin gitu. Dia selalu dibilang, anak kecil kalau siang itu harus tidur ya biar nggak sakit, jangan lupa makannya yang teratur, jangan jajan sembarangan, sebelum tidur harus bersih-bersih dulu kan, tangan kotor, kaki kotor, baju kotor. Jadi selalu dibilang gitu tuh sama ibunya tuh. Jadi Trisna itu nurut, emang anaknya penurut dia gitu kan. Nah, Trisna ini eh, dia dititipin sama tetangganya guys gitu. Jadi si ibunya ini, orang tuanya ini bayar jasa lah ya, bayar jasa tetangganya untuk ngawasin Trisna lagi main, sama untuk ngurusin makan siangnya, sama bebersih rumah lah, beberes rumah. Dan beberes rumahnya itu dari jam apa? Dari pas mereka pada berangkat semua ya, kan kakaknya Trisna ini berangkat di jam 8 pagi guys, berangkat sekolahnya itu di jam 8 pagi gitu. Jadi jam 8 pagi setelah si mbaknya itu ngurusin sarapan, bersih-bersih ruang kamar gitu ya pagi gitu kan, udah deh gitu kan, Trisna main lah gitu kan, main gitu. Nah, mainnya juga nggak jauh-jauh, paling di depan rumah, di depan halaman, dan itu masih kelihatan dari rumah si mbaknya itu masih kelihatan, masih kepantau lah seperti itu ya. Nah, hari ini udah agak siang nih, Trisna udah waktunya harus tidur dong. Akhirnya dia pulang ke rumah. Ya seperti biasanya lah, normal gitu ya. Seperti biasanya normal, dia pulang, dia mengunci pintu dari dalam gitu kan. Dia mengunci pintu, yang mana si mbaknya juga, kita semua pada pemegang kunci ya. Jadi si Trisna itu disediain kunci di rumah, si mbaknya juga megang, kakaknya juga megang, terus ibunya juga, orang tuanya juga pasti megang ya. Jadi pada megang kunci nih. Nah, pada saat itu Trisna bermaksud mau bersih-bersih dong sebelum tidur ya kan. Nah, dia masuk nih ke kamar gitu kan. Dia mau ngambil anduk kecil tuh yang biasa dipakai dia buat ngelap, biasalah buat bersih-bersih gitu kan. Kamar mandinya itu nggak ada di dalam kamar. Jadi kamar mandinya itu ada di sebelah kamarnya gitu kan. Jadi dia harus ke dalam, harus ke kamar dulu kan buat ngambil baju, buat ngambil handuknya gitu kan. Tapi ada yang aneh guys. Dia ngeliat tuh di ranjang itu ada yang tidur. Sedangkan tuh itu belum belum jamnya kakaknya pulang gitu, belum gitu kan. Cuma dia nggak berpikir aneh ya, namanya masih kecil, dia pikir ya udah gitu ya, mungkin kakaknya pulang cepat, dia nggak tahu gitu kan. Ya habis gimana, dia ngelihat itu tidurnya ya memang seperti kakaknya, posisinya celentang, terus pakai selimut itu dari ujung kaki sampai ujung kepala guys, sama percis sama kakaknya gitu, tidurnya tuh seperti itu gitu kan. Jadi ya dia mikirnya ya, oh kakaknya udah pulang gitu aja guys gitu kan. Nah, dia coba manggil nih, kak, 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 tapi nggak ada jawaban guys. Nah, ya sudahlah, pikir dia kan, mungkin kecapean kakaknya gitu kan, mungkin kurang sehat gitu, ya udahlah, pikir Trisna biarin tidur deh gitu.
Nah, saat dia apa sih, ke arah lemari ya, maksudnya dia mau bermaksud ngambil baju tidur nih gitu. Pas mau ngambil baju tidur, nah dia belum sempat ngebuka lemari guys, belum sempat gitu. Nah dia pas ngelihat ke cermin itu, nah cerminnya ini tuh di nyatu sama lemari gitu, jadi cerminnya ini besar guys, jadi seluruh tubuh itu bisa kelihatan gitu ya. Jadi di satu pintunya itu kan ini lemarinya dia lemari kayak kayu jati gitu ya, cuman kacanya itu full full banget. Itu buat orang dewasa tuh kalau ngaca itu dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh kelihatan guys, kayak gitu. Nah, posisi cerminnya itu dia menghadap ke arah pintu kamar. Jadi otomatis dong kalau misalnya ada pemandangan apa di luar kamar gitu, itu pasti kan kelihatan dari cermin itu ya kan guys, ya kan? Nah, eh ini dia ngeliat ada yang aneh nih gitu. Ada sosok guys, dia ngeliat tuh ada sosok gitu, ada sosok perempuan cantik gitu kan, bajunya bagus. Jadi ngeliat tuh bajunya tuh bagus, cantik gitu kan. Ya pokoknya merhatiin dia gitu dari cermin. Terus dia nih gimana sih guys? Dia tuh jadi kayak gini loh ke cermin tuh, muka dia tuh makin maju, merhatiin nih apa nih siapa gitu kan, dilihatin sama dia. Terus dia senyum nih guys, dia senyum. Sosok itu ikut tersenyum guys, sosok ikut tersenyum. Terus dia coba gini-giniin kepala katanya. Terus sosok itu juga ngikutin. Terus dicoba nih ngelambai-ngelambaiin tangan. Nah sosok itu juga ngikutin guys, tapi dia sadar itu bukan bayangan dia, bukan pantulan dia, bukan. Karena kan dari segi warna baju juga beda. Pada saat itu dia ingat banget dia lagi pakai baju warna kuning, dan sosok itu dilihat sama dia itu bajunya warna putih gitu loh guys, kayak pokoknya bagus lah. Dia cuma bilang bagus, indah gitu kan. Nah, semakin dia nyermatin itu sosok guys, nah sosok itu juga semakin nyermatin dia gini gitu loh guys. Dukung channel ini untuk berkembang dengan subscribe, like, share, komen. Semoga kebaikan dan keberuntungan bersama kita semua, amin.